Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang nggak tahu pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi dan kita semua mendukung. Saya kira itu aja. Apa? Saya nggak tahu, saya belum tahu. Caimin ada yang disampaikan ke pendukung Caimin, soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres, membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat yakin seperti yang disampaikan juga oleh Gus Imin bahwa ini tidak ada masalah dan beliau datang ke KPK sebagai warga negara yang baik yang memenuhi panggilan setiap kali ada penegak hukum membutuhkan bantuannya. Jadi saya yakin dan bismillah insya Allah semuanya lancar. Dan saya juga percaya KPK akan menjalankan tugas dengan profesional. Hukum harus menjadi panglima, maka semua harus taat kepada hukum. Dalam konteks Caimin, sebetulnya kita kaget. Kasus 2012. Setelah entah 2 orang, entah 3 orang yang sudah diproses dalam hukum. Halo? Nah, halo? Jadi harus didekatkan begini. Enggak ada, sudah lama sepi, sudah lama enggak kelihatan, enggak ngapa-ngapain, ya kan? Selama berapa tahun? 2012? 11 tahun? 13 tahun? 11. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Itu 13 tahun. Enggak ada kelanjutan proses itu. Sudah enggak ada selesai. Tiba-tiba begitu Caimin dideklarasikan menjadi calon wakil presiden, tiba-tiba muncul dari KPK. Terus kita yang waras, yang sehat walafiat, masa mengikuti begitu saja pikiran dari KPK? Tentu ada pikiran yang berbeda. Ini ada apa ini? Ini betul proses hukum atau ini politik?
KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau dia menjadi alat politik. Kalau ada masyarakat berasumsi seperti itu, jangan disalahkan karena dia melakukan ini di saat proses politik berjalan dan dia diam selama 13 tahun. Ini ya nggak masuk akal di sini. Ya. Dan ketika kita punya asumsi seperti itu, juga dibenarkan ada kasus-kasus sebelumnya juga terjadi. Anies Rashid Baswedan yang urusan Formula E jelas tidak ada masalah apa-apa, digelar begitu kan, nggak ada masalah, dengan nggak ada ini, nggak ada yang salah, prosedur korupsi segala macam nggak ada. Kemudian seolah dipaksakan, kan? Itu terjadi. Sementara banyak kasus lain yang didiamkan di depan mata. Nah, oleh karena itu kita semua warga negara menginginkan KPK yang kita lahirkan di era reformasi, yang kami ini ikut proses itu semua, dia harus menjadi penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi, dilakukan secara independen, secara profesional, tidak atas dasar pesanan politik tertentu, kelompok tertentu, atau siapalah tertentu lainnya begitu. Karena itu menjadi harapan kita. Karena di era Orde Baru yang menjadi problem kita adalah korupsi. Lalu kita punya kesadaran bahwa korupsi musuh bersama. Dan KPK lah yang menjadi andalan kita. Tapi akhir-akhir ini KPK ya leto seperti ini, di bonsai seperti ini, kita semua sedih. Dan ke depan saya kira kita harus punya komitmen yang sama. KPK harus berdaya, KPK harus independen, pimpinan-pimpinannya harus orang-orang yang punya integritas, bukan orang-orang yang titipan sana sini. Kemudian ketika mereka menjalankan amanahnya tidak amanah, bahkan zalim. Di satu sisi dengan cara KPK seperti itu, kalau dia gunakan alat politik, dia memenggal warga negara yang kita anggap memiliki potensi untuk memimpin negeri ini hanya gara-gara orang tertentu, kemudian menggunakan alat KPK, dia dipenggal dari situ. Kita sedih. Itu kerugian bangsa dan negara. Saya kira begitu. Saya doakan agar beliau bisa menghadapi proses pemeriksaan KPK dengan baik. Nah, saya rasa beliau orang yang patuh hukum, dan tentunya kita menghargai bahwa beliau mau mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Dan kita doakan agar beliau diberikan kekuatan untuk bisa menjalani proses pemeriksaan KPK ini dengan baik. Panggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa, ya. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan kasus ini kan sudah lama dan terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja, ya. Tersangkanya sudah ada. Jadi karena ini proses hukum, jadi menjadi sambungan-sambungan Muhaimin itu ya diminta memberi keterangan saja. Seperti dulu saya waktu Pak Akil itu di OTT, saya dipanggil juga. Orang berteriak, wah itu Pak Mahfud kena terlibat dalam kasus korupsi Pak Akil Mokhtar gitu. Lah saya itu ke sana dimintai keterangan, bukan diperiksa. Sama, Muhaimin ini dimintai keterangan. Kalau dimintai keterangan itu artinya memberi sambungan informasi. Kalau diperiksa itu ada dugaan terlibat. Gitu.
Jadi ini kadangkala orang tidak paham. Dan kita sudah berpendirian begini, pendirian negara, pendirian pemerintah, bahwa tidak boleh hukum itu dijadikan alat politik karena sebuah kontestasi politik. Itu tidak boleh. Pemerintah mengatakan jangan sekali-kali hukum dijadikan alat untuk membungkam kegiatan politik atau mendukung kegiatan politik. Demikian juga, teman-teman, perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya saat ini di Kementerian Tenaga Kerja. Kami sudah sampaikan kegiatan dari proses penyidikan ini beberapa waktu yang lalu di Agustus, di 18 Agustus, tim sudah melakukan proses penggeledahan. Artinya sudah ada proses penyidikan, begitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud, begitu ya. Kami ini KPK, lembaga penegak hukum. Dalam bidang penindakan, tentu politik bukan wilayah kami. Kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya proses-proses politik yang sedang berlangsung. Oleh karena itu kami berharap semua pihak untuk menahan diri. Jangan sampai kemudian membangun opini, membangun narasi. Seolah-olah kemudian kerja-kerja KPK disangkut pautkan dengan proses-proses politik yang sedang berlangsung. Kami paham betul bahwa ini adalah tahun politik, tetapi kami berharap jangan bawa KPK pada arah ke persoalan-persoalan politik yang sedang berlangsung tersebut. Tentu ketika naik proses penyidikan, pasti diawali kegiatan yang kita sebut dengan penyelidikan. Penyelidikan itu tidak sehari dua hari, gitu ya. Itu proses panjang. Dari mulai analisis, pengumpulan alat bukti, kemudian pengumpulan data dan informasi itu butuh waktu panjang. Kalau kemudian naik pada proses penyidikan di bulan Juli dan sprindik di Agustus, itu juga masih jauh dari proses yang saya kira teman-teman dan masyarakat tahu ada proses politik tentang pencapresan ataupun wapres, calon wapres di tahun 2024 gitu. Perkara ini sudah KPK lakukan sudah jauh hari sebelum itu. Bahkan kami pastikan sebelum Juli ataupun bahkan di tahun yang lalu begitu. Itu sudah kami lakukan penerimaan laporannya, verifikasinya, telaahannya, itu proses panjang, ya, proses panjang. Terlebih kemudian pasal-pasal yang kami gunakan adalah pasal 2, pasal 3. Tentu ada unsur-unsur di sana yang bisa dibuktikan, melawan hukumnya, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara. Itu tentu sudah melewati waktu-waktu yang panjang. Jadi poinnya adalah sekali lagi, tidak sehari dua hari kemudian KPK melakukan proses penyidikan ataupun penegakan hukum dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dimaksud. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.